Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal rica jarum yang saya budidayakan ini. Nah, dimana pada saat ini sobat tani umur dari cabai rawit lokal ini sudah memasuki 7 hari setelah tanam. Dan pada saat ini juga sobat tani saya sudah melakukan pemupukan yang pertama kali, yaitu setelah umur 7 hari setelah tanam. Dan adapun nutrisi yang saya sudah pernah berikan sobat tani pada pemupukan pertama kali ini, itu saya menggunakan Ultradap dan saya tambahkan dengan KNO3 Bira untuk memacu pertumbuhan tunas dari tanaman tersebut, supaya nanti pada saat pertumbuhan vegetatif akan lebih maksimal pada pertumbuhan dan perkembangan tunas tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani, kita simak bagaimana perkembangan dari bibit yang saya sudah lakukan penanaman 7 hari yang lalu. Nah, simak terus sampai selesai. Nah, kita simak sobat tani perkembangan dari bibit cabai rawit lokal rica jarum yang saya tanam 7 hari yang lalu. Nah, perkembangannya sudah seperti ini sobat tani, sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Nah, pada awalnya sobat tani, bibit tersebut saya lakukan potong pucuk terlebih dahulu karena tanaman ini atau bibit ini sudah tinggi, jadi saya lakukan pemotongan pucuk supaya pada saat penanaman tidak terlalu mengalami dehidrasi atau penguapan. Jadi kita fokus pada pembentukan tunas dulu supaya nanti kita bisa memilih tunas yang lebih produktif nantinya. Nah, seperti ini sobat tani, sudah muncul semua tunas pada setiap ketiak daun. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan tanaman yang lainnya sudah seperti itu. Nah, di sebelahnya begini juga. Nah, ini sudah mengeluarkan tunas semua sobat tani ini. Sampai ada 2 tunas. Nah, ini sobat tani ada 2 tanaman dalam satu lubang tanam ini. Karena kebetulan sobat tani saya lakukan pembibitan dengan sistem langsung menanam biji pada setiap polybagnya. Jadi kadang ada yang 2 bahkan 3 atau lebih. Jadi itu sebagiannya saya keluarkan sobat tani dari polybag, dan ini tersisa 2, jadi saya biarkan untuk tumbuh karena saya lihat cukup maksimal. Jadi kita biarkan saja sobat tani biar dia bertumbuh. Nanti tinggal kita tambahkan saja nutrisinya. Nah, seperti ini sobat tani, sudah tinggi. Ini bahkan sudah ada sekitar 75 cm tingginya nih sobat tani. Nah, mudah-mudahan nanti ini kembali ke bibit yang seperti indukannya, karena sebenarnya sobat tani varietas ini tanamannya lebih tinggi dan lebih lebat atau sistemnya melebar. Jadi mudah-mudahan sobat tani nanti bisa bertumbuh dengan maksimal, tinggal kita melakukan perawatan saja. Nah, begitu semua sobat tani sampai di ujung bedengan sana. Nah, ini juga sobat tani sudah lumayan bagus. Jadi kita biarkan saja dulu sobat tani biar tunasnya dulu bertambah besar. Ini ada semua sudah sampai di ketiak-ketiak daun ini. Nah, ini juga ada 2 tanaman di dalam. Ini bahkan ada yang 3 seperti ini. Ada 3 tanaman di dalam. Nah, kita simak terus sobat tani bagaimana perkembangan selanjutnya dari tanaman ini. Nah, ini cuma 2 tanaman per lubang tanam. Nah, tapi ini lumayan sobat tani ini. Ini saya tidak melakukan pemotongan pucuk pada polybag sebelum saya tanam, tapi saya biarkan ini karena saya anggap sangat potensial. Jadi biarlah
bertumbuh. Nanti baru kita seleksi lagi nanti bagaimana perkembangannya setelah perawatan ke depannya. Nah, nanti yang di sebelah sana ini Sobat Tani, itu adalah tanaman yang sudah lama. Nah, itu saya masih melakukan perawatan. Nah, itu sudah saya lakukan pemetikan yang ketiga kali, dan rencananya Sobat Tani beberapa hari ke depan ini saya akan melakukan pemetikan yang keempat kali. Nah, walaupun itu Sobat Tani terkena juga hama trips dan tungau, tapi ya sudah mulai lumayan pulih dan sudah ada hasil yang bisa dipetik. Nah, jadi pada umur 7 hari ini Sobat Tani, sistem pemupukan yang saya berikan yaitu dengan cara pengocoran dengan menggunakan pupuk mikro yaitu Ultradap, dan saya mixkan dengan KNO3 merah khusus untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, itu saya gunakan untuk per tangkinya Sobat Tani, saya gunakan untuk Ultradap 2 sendok makan, dan saya tambahkan dengan KNO3 merah juga sebanyak 2 sendok makan. Itu saya campurkan dalam alat pengocor untuk 1 kali pengocoran. Nah, itu saya berikan pada setiap lubang tanam ini sebanyak 200 ml per lubang tanam. Jadi kita harus berikan takaran yang minim dulu Sobat Tani, sesuai dengan umur dari tanaman ini. Jangan kita paksakan memberikan nutrisi yang berlebihan, karena nanti juga akan berakibat negatif pada pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian untuk pemberantasan hamanya Sobat Tani, saya akan melakukan penyepraian dengan menggunakan Amistar Top. Nah, ini saya akan lakukan pada pagi hari ini dengan saya mixkan dengan Pegasus, yaitu untuk mencegah munculnya keriting daun dan serangan tungau pada tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, kita lihat pembentukan batangnya Sobat Tani sudah kuat semua ini. Ini sudah keras, jadi tidak perlu kita khawatir untuk tanaman ini mengalami kelayuan. Oh ya Sobat Tani, satu lagi yang saya perlu jelaskan bahwa dalam bedengan ini saya sudah memperlakukan teori dari Profesor Cabe Mas Udin, yaitu dengan menggunakan power soil atau pembina tanah, dan sekaligus dengan trichoderma. Nah, itu saya kocorkan pada lubang tanam ini sebelum ditanam. Jadi 4 hari kemudian baru kita lakukan penanaman. Tapi saya agak berbeda sedikit Sobat Tani. Nah, sebagai sumber silika karbonnya, saya menggunakan arang sekam Sobat Tani yang saya lakukan pembakaran dulu, yaitu dengan pembakaran tidak sempurna. Ada pada video sebelumnya Sobat Tani saya sudah lakukan postingan. Nah, kita bisa lihat bersama pada video di channel Petani Nusantara. Nah, itu saya sudah lakukan cara pengocorannya. Nah, untuk teori dari Mas Udin, nah, itu langsung menggunakan silika karbon yang kita peroleh dari toko-toko pertanian. Tetapi saya lakukan atau memanfaatkan limbah pertanian seperti arang sekam yang saya gunakan untuk pemupukan dasar atau tambahan pupuk dasar pada bedengan ini. Itu sebagai sumber silika karbon dan fosfat. Jadi itu tidak terlalu jauh beda Sobat Tani, dan itu lebih alami juga. Artinya kita saling melengkapi Sobat Tani. Nah, artinya ilmu yang kita peroleh artinya kita bagi juga sama Sobat Tani semua. Mana yang kira-kira saling melengkapi. Ya, artinya bukan saling mengajari. Nah, kita memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar kita. Tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena ini lebih murah. Nah, ini Sobat Tani sebagai bukti fisiknya seperti ini. Nah, kondisi lahannya Sobat Tani seperti ini, kondisi tanahnya atau lubang tanam ini. Ini warna kehijau-hijauan ini Sobat Tani. Ini sudah mengeluarkan humus. Ini humus sudah tumbuh ini Sobat Tani ini. Nah, ini pertanda bahwa dalam tanah ini sudah
terjadi pembenahan terutama oleh power soil dan trichoderma dan sekaligus dengan arang sekam yang kita sudah taburkan di dalamnya. Jadi itu akan bermanfaat nanti pada pertumbuhan akar dari tanaman ini, supaya itu menjadi nutrisi awal pada saat pertumbuhan vegetatif tanaman kita. Nah, itu yang fokus saya jelaskan pada pagi hari ini pada saat penanaman setelah 7 hari yang lalu. Nah, ini sudah mengeluarkan pertunasan semua pada tanaman yang saya budidayakan ini. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semua dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di tanah air. Salam Tani Nusantara.